salam sepak bola. Ya, gue akan bahas preview tentang semifinal Euro 2020 yang akan berlangsung lusa ya. Ada dua match di mana yang satu pool A, kalau kita sebut pool A ya. Ini partai yang berimbang istilahnya. Secara matematis adalah Italia ketemu Spanyol. Lalu yang di pool B ada partai ya, kalau bisa dibilang jomplang ya. Inggris ketemu Denmark. Kita mulai dari Inggris lawan Denmark dulu. Dimana di sini Denmark yang di dua awal laga ini beraksi ya, kalau gue bilang ngedrop banget istilahnya. Dua kali kalah di dua partai awal. Kalau misalkan kita lihat secara matematik kan udah pasti nggak lolos nih, udah dua match kan. Cuman istilahnya di sini Denmark ini punya fighting spirit lah istilahnya. Dia punya mental yang bagus, dia punya kerjasama yang bagus, dan mereka tunjukkan itu walaupun secara taktik Denmark ini ya gitu-gitu aja, old school istilahnya. Menggunakan crossing dari dua sisi sayapnya ini. Kalau gue bilang dari Denmark permainannya standar, cuman yang gak dimiliki oleh orang dari tim lain adalah mereka punya fighting spirit, dan mereka tunjukkan mulai dari babak penyisihan hingga babak kemarin perempat final ketemu Ceko, mereka bisa lakukan itu. Dan di sini mereka kan berhadapan dengan Inggris yang kalau bisa dibilang tampil pragmatis, taktiknya old school. Cuman di sini yang kita bisa lihat dari Inggris adalah mereka tampil nggak ada beban sama sekali istilahnya. Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana Inggris yang dibilang wah tim ini favorit juara, banyak pemain bintang kita bisa lihat di kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Cuman di dua edisi terakhir di Piala Dunia 2018 ketika mereka masuk semifinal, lalu di Euro 2020 mereka masuk semifinal, mereka ini nggak ditargetkan untuk juara, alias ya media-media Inggris sudah nggak bilang wah Inggris sudah bukan favorit juara, nggak menyebut lah istilahnya Inggris favorit juara, cuman dibilang tim yang meramaikan kejuaraan. Nah ini beda istilahnya. Dan di sini mereka tampil tanpa beban dan mereka masuk semifinal. Dan ketika masuk semifinal yang menjadi padanan adalah siapa mentalnya yang lebih kuat. Kita bisa lihat Inggris di 2018 skuadnya nggak terlalu beda jauh lah istilahnya, itu mayoritas tulang punggung 2018 main lagi di 2020. Ada Harry Kane, Sterling, lalu di belakang ada siapa? Maguire, ada Walker masih ada, kipernya juga masih Pickford, dan di tengah kemungkinan Henderson main. Dan ini istilahnya masih sama lah. Cuman di sini mental yang berbicara. Ketika di 2018 Inggris yang tampil under pressure ketemu Kroasia, mereka kalah 2-1. Dan di sini kurang lebih di atas kertas Inggris lebih difavoritkan ketimbang Denmark. Cuman istilahnya kembali kepada mental. Apakah Southgate ini bisa untuk kasih tahu kepada para pemain Inggris bilang, hey, tenang aja, ini baru semifinal, lawan kalian cuma Denmark. Buang pikiran jauh-jauh ketika kalian kalah ketemu Kroasia, dan mari kita buktikan kita bisa juara. Nah inilah yang harus diberikan oleh Southgate, yaitu berupa wejangan mental. Karena dari segi taktik Inggris sama Denmark nggak jauh beda. Nah cuman kembali lagi kita melihat siapakah yang lebih hebat. Feeling gua kalau misalkan berlangsung hingga babak perpanjangan waktu, Inggris ini berat. Oke? Yang kedua, Italia ketemu Spanyol, di mana Spanyol yang di awal kejuaraan dicibir, wah Enrique sombong banget, cuma bawa 24 pemain ya dari yang slot 26. Sementara Italia yang dari awal dijagokan bermain indah, menyerang tanpa pemain bintang, istilahnya 11 pemain ini bisa. Nah, sementara Spanyol ini bermainnya ya pragmatis aja, jarak antar pemain terlalu jauh. Cuman kembali lagi kita bisa melihat banyak trik dari Enrique lah istilahnya. Pelatih ini pintar istilahnya. Ibaratnya dia cerdik. Dia cerdik bukan dalam artian pergantian pemain, tapi bagaimana dia memotivasi pemain itu. Nah inilah yang dia tunjukkan ketika dia menukangi Barcelona yang kalau nggak salah dapat Liga Champions terakhir ya 2015, dan dia bisa menyatukan trio itu. Dan sementara ini di Spanyol, walaupun Spanyol nggak ada pemain bintang, cuman istilahnya dia bisa kasih wejangan secara mental lah istilahnya, alias kalian gak usah takut dan gak usah terbawa-bawa dengan euforia 2010, 2012, 2008 yang Spanyol
Dia cuma bisa bilang Spanyol yang sekarang ini yang bermain adalah kalian. Jadi bawalah nama kalian untuk bisa kasih yang terbaik bagi timnas. Nah, inilah yang diberikan oleh Enrique. Sementara dari Mancini kalau gue melihat dia bukan tipe pelatih yang jago memotivasi pemain ya istilahnya. Cuman dia tipikal pelatih yang pintar dalam memanfaatkan ruang. Nah, sementara ini prediksi gue antara Italia ketemu Spanyol, bolanya ada di Italia tipis, 51 banding 49. Jadi istilahnya setengah bola Italia unggul. Cuman kembali lagi, kalau misalkan bermain hingga babak adu penalti, Spanyol lebih punya kans untuk menang. Kenapa? Karena Donnarumma gue nggak melihat dia punya capability untuk bisa menjaga gawangnya minimal lebih sedikit kebobolan lah ketimbang si Simon. Karena gue melihat dari zamannya AC Milan di awal lalu dia masuk timnas, Donnarumma ini nggak jago adu penalti. Oke, sekian dulu.